Oke, teman-teman, selamat datang kembali di channel Beda Masa. Jadi kali ini gua mau berbagi tutorial tentang bagaimana caranya supaya kita itu punya QRI sendiri, atau yang enak judulnya dikasih apa ya, cara membuat QRIs tanpa website atau dengan website. Jadi kali ini gua itu pengen bikin metode pembayaran QRIs atau payment link. Jadi bisa QRIS atau payment link ya. Jadi bedanya itu payment link lu mungkin tanpa website bisa, dan juga menggunakan website langsung. Jadi lu punya produk nih, produk ini kan ada daftar harga, dan ketika orang check out, nominal harganya itu untuk pembayaran yang terbaca dari harga produk tersebut gitu, dan secara otomatis itu bakalan tercantum di sistem pembayaran. Jadi gua mau rekomendasi untuk sistem pembayarannya itu, salah satunya itu namanya Midtrans. Nah, jadi yang belum tahu nih apa itu Midtrans, jadi di sini kalau dari pendapatnya AI Google ya, produk Midtrans adalah akun Midtrans yang digunakan untuk menerima pembayaran dari pelanggan setelah terintegrasi dengan toko online. Midtrans adalah platform pembayaran digital yang menyediakan berbagai metode pembayaran seperti kartu kredit dan debit, transfer bank, e-wallet, pembayaran langsung, dan juga GoPay. Nah, Midtrans juga dapat digunakan untuk berbagai jenis bisnis online seperti usaha perorangan, UMKM, dan juga e-commerce multinasional. Untuk menggunakan Midtrans, Anda dapat mendaftarkan akun Midtrans, mengunggah dokumen yang diperlukan untuk menyelesaikan pendaftaran, terus kemudian mengintegrasi Midtrans dengan toko kalian, menggunakan akun production untuk menerima pembayaran pelanggan. Nah, jadi singkatnya, Midtrans itu adalah sebuah metode pembayaran digital. Lalu kemudian gimana cara daftarnya, dan juga apa sih syarat-syarat untuk punya agar kita itu bisa mendaftar di salah satu platform pembayaran Midtrans ini. Jadi untuk syaratnya itu kan dia cuma ada dua kategori ya. Ini kategori ada untuk individu dan juga badan usaha. Jadi untuk lu yang nggak punya usaha gitu, nggak punya CP ataupun PT, syaratnya itu cukup KTP, paspor, atau kitas ya untuk warga negara asing. Tapi kalau untuk warga negara Indonesia cukup KTP dan juga NPWP. Tuh, kalau ini berarti KTP aja. Kalau untuk pembayaran dengan kartu mungkin debit ya, debit atau kredit gitu ya. Di sini cukup KTP dan juga NPWP kalau kalian warga negara Indonesia. Tapi kalau misalkan kalian pembayaran QRIS nih, yang dari apa namanya, yang tinggal barcode doang atau bank transfer, ini cukup KTP. Nah, kemudian untuk badan usaha ada dua juga nih. Sini untuk bank transfer, GoPay, QRIS, plus sama pembayaran yang kartu itu yang kredit. Nah, untuk badan usaha syaratnya KTP direktur untuk warga negara Indonesia, paspor dan kitas untuk warga negara asing, NPWP bisnis, akta pendirian, akta perubahan, SK Menkumham. Terus yang kalau kalian mau nambahin pembayaran dengan kartu itu
KTP direktur, NPWP bisnis, akta pendirian, akta perubahan, SK Menkumham. Nah, jadi untuk syaratnya seperti itu. Kemudian untuk link pendaftarannya, di mana Bang? Untuk link pendaftarannya kita ada di sini nih, Midras, atau nanti gua share ya di kolom komentar atau di deskripsi video ini. Nah, jadi untuk login ini ada dua, merchant ataupun partner. Merchant setahu gua untuk bisnis, partner untuk pribadi. Jadi kalian daftar dulu nih. Nah, sebelumnya gua itu punya akun merchant. Ini akun bisnis. Jadi yang merchant ini kita verifikasinya atau dokumen yang diperlukan ini KTP direktur, paspor, peruntukannya untuk kalian yang punya PT ataupun CP. Tapi kalau untuk individu yang syaratnya cuma KTP dan juga NPWP doang, itu untuk apa namanya, untuk login atau daftarnya itu daftarnya partner. Gimana cara daftarnya? Gini caranya. Nah, jadi untuk cara daftar, kalian tinggal langsung masuk aja atau klik di menu sign up. Ini tombolnya ada di pojok kanan atas. Kalau kalian pakai desktop ya. Ini kita klik. Nah, kemudian di menu registrasi, kalian tinggal isi nama bisnis kalian, nama lengkap kalian, email bisnis ataupun email pribadi juga boleh. Di sini pakai nomor telepon pribadi atau bisnis kalian boleh. Nah, di sini nih yang penting nih, legalitas bisnis. Di sini kalian jangan sampai salah. Di sini kalian kalau kalian punya CP, yayasan, koperasi ataupun PT dan lain sebagainya, ini kalian boleh nih pakai ginian. Tapi kalau misalkan kalian cuma nggak punya berkas-berkas perangkat kayak gitu, kalian cukup saya individu pemilik bisnis online ataupun offline tanpa entitas usaha. Nah, kemudian kalian isi paspor dan konfirmasi paspor. Kemudian jangan lupa untuk centang sini untuk melanjutkan dan menyetujui penggunaan kami, dalam arti Midras gitu ya, atas informasi yang Anda sampaikan sesuai dengan ketentuan. Ntar kalau kolom registrasi kalian udah kalian isi, kalian langsung aja klik daftar. Nah, jadi itu dia. Tapi di sini gua ini ya, karena akun gua sebelumnya itu tipe merchant bukan yang individu, jadi gua mau nunjukin tampilan merchant. Tapi kalau untuk tampilan mungkin kurang lebih sama ya, cuma beda pas apa sih, pas verifikasi dokumen. Nah, jadi gua login dulu. Nah, jadi ini dia untuk tampilan awal. Di sini tuh untuk tampilan gue sebagai merchant ataupun badan usaha. Di sini tuh registrasi gue belum full ya, masih tahap proses. Nah, ini gue karena masih baru jadi saldonya 0, tapi di sini udah aktif ya untuk sistem pembayaran. Cuma gini, yang tadi gue bilang, kalau untuk kalian nggak punya PT tapi kalian daftar dengan merchant, kalian katakan nggak punya dokumen yang diperlukan dari sistem pembayaran Midras ini, jadi nanti kalian tetap bisa menggunakan apa namanya, fitur yang disediakan, tapi kalian nanti pas pencairan uang ini ke rekening kalian itu nggak bisa. Jadi kalian harus selesain dulu nih registrasi bisnis. Nah, untuk menunya apa aja? Oke, kita lanjut. Di sini tuh ada dua ya. Di sini untuk tipenya itu ada sandbox dan juga production. Isinya sih sama aja ya, ada transaksi, saldo, payment link, promo dan lain sebagainya, tapi fungsinya beda.
Fungsinya yang bikin beda apa? Kalau untuk sandbox itu lu uji coba, tapi kalau untuk production itu ya udah siap, siap apa ya istilahnya, siap digunakan. Jadi sandbox ini lu buat nyoba-nyobain fitur kira-kira berfungsi sesuai pada fungsinya atau enggak gitu. Kalau production ya lu udah ready gitu buat ngelandingin sistem pembayaran lu. Nah, kemudian di sini kalau gua ngajarin atau berbagi tutorial tentang integrasi sebuah website di sistem pembayaran otomatis tentunya lama ya. Jadi di sini gua cukup simple. Di sini gua mau nyobain satu fitur dimana fitur ini QRIS juga, cuma namanya payment link. Jadi coba kalian klik di bagian payment link. Nah, di sini sebelumnya itu gue bikin udah dua nih yang gue create atau dua yang gue tambahkan. Jadi untuk tampilannya seperti apa? Ini kita coba ya, kita tambahkan. Oh iya, tapi kalau misalkan kalian udah siap saji, siap digunakan, jangan lupa setelah daftar kalian verifikasi KTP kalian dulu ya, baru kalian tambahkan metode pembayaran. Jadi gua ingetin sekali lagi, jangan lupa untuk verifikasi. Nah, di sini kita pilih single payment link, jadi kita tambahin satu. Kemudian di sini untuk namanya coba apa ya, judul judul pembayarannya coba kita bikin beda masa. Tapi kalau mau dikosongin juga nggak apa-apa, tapi lebih bagusnya itu sini diisi. Nah, kemudian di sini ada customer detail. Jadi customer detail itu di sini kalian nanti ada menu, di mana menu ini eh, si yang mau bayar itu dia bisa ngisi nama pengirimnya atau nama dia gitu yang ngirim uang, itu nama dia siapa, terus juga email dia dan juga nomor telepon dia. Kalau di sini kalian mau yes, dia wajib untuk ngisi kolom kolom dia tuh. Tapi kalau opsional dia bisa ngosongin itu, tapi kalau misalkan enggak ya enggak gitu. Jadi si customer atau orang yang mau transfer uang ini nggak usah ngisi data dirinya. Jadi sebenarnya data dirinya ini gue ulangin lagi, nama dia, email dia, dan juga nomor teleponnya. Tapi saran gue sih opsional. Tapi kalau misalkan lu perlu untuk bukti kalau dia yang ngirim, ya ini pilih yes gitu. Sini untuk alamat ya paling nggak usah lah ya, spesifik customer nggak usah. Sini gua coba pilih opsional, jadi kalaupun dikosongin nggak masalah. Kalau ini kita biarkan default aja. Untuk expirednya kira-kira kapan nih link mau expired? Kalau gue sih kalau untuk jangka panjang ya tanpa expired, jadi nanti QRIS ini bakalan bisa digunakan uh, ya selamanya gitu sampai gue pengen matiin secara manual. Ini katakan kita isi, kita bikin 10 aja ya. Di sini untuk metode pembayaran kalian bisa setting. Di sini ada Mandiri FA, BRI FA, CMB FA, GoPay, BNI FA, Permata FA, Order Kris. Kalau di sini kita coba semua sistem pembayaran, setelah itu kalian klik save payment. Kemudian di sini advance payment setting, kalau untuk transfer bank kalian bisa aktifin semua. Coba kita aktifin ya, ini tinggal kita aktifin. Di sini kalian isi nomor FA kalian berapa gitu yang ada di bank kalian. Tapi kalau misalkan di disable
kalian nggak punya, misal di semua bank ya nggak usah gitu. Credit card misal di sini aktifin default itu ngikutin yang tadi ya. Di sini kalau nggak usah juga nggak usah. Transaksi kalau customer di sini customer fill. Nah di sini itu jadi customer fill ini kalau untuk set limit itu kalian bisa isi, jadi si yang mau nerima pembayaran ini nerima pembayaran yang mau bayar ini, dia itu nominal harganya dari kita atau dari terserah dia. Kalian pernah nggak sih nemuin kalau ada pembayaran berupa tagihan gitu ya, tagihannya misal 10.500, ya udah kita bayarnya nggak bisa ngisi kolom gitu, nggak, iya, jadi udah kalau dikasih bayar segitu ya udah kita tinggal bayar aja segitu. Tapi kalau misalkan kalian nggak 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 kalian centang itu, ya berarti si yang mau bayar ini dia ada kolom kayak gini, nanti ada kolom kayak gini, ada kolom kayak gini yang dimana kolom ini tuh dia bisa isi contoh kayak donasi. Misal donasi ini kan kita, kalau orang donasi kan nggak mungkin kita paksa, lu harus harus donasi itu 100.000 misal. Jadi kan kalau kayak gitu kan wah, ada yang berat gitu. Nah fungsinya kayak gitu. Setelah itu sini kita nggak usah set ya, kemudian aduh salah, ini kita X, kemudian kita create payment link. Nah ini kan udah kita tambahkan nih, yang kita tambahin today ini hari ini, berarti hari ini jam 9:20. Setelah itu kita klik atau copy link. Di sini kita paste atau kalian share, kalian enter. Nah jadi seperti ini gitu. Di sini kan namanya beda masa. Di sini jadi si yang terima bayar ini dia bisa isi. Nah ini tadi informasi konsumen kita coba kita contohin ya, apa kita testimoni. Di sini kita klik 200 700 lah, apa gimana 200 700. Ini kita coba kosongin dulu ya. Ini kita kosongin, terus yang bayar ini kelanjutkan gitu. Nah jadi dia bisa milih nih. Nah ini dalam jangka waktu 1 hari kalau dia nggak bayar itu, ini bakalan refresh atau batal gitu ya. Tapi di sini untuk metodenya sih, metode pembayaran link ini aktif terus karena tadi settingannya itu kita nggak batasin. Nah jadi si pembayar ini dia bisa milih nih mau metode pembayaran GoPay. Ini semua metode pembayaran GoPay. Ini rekomendasi ya, tapi yang aktif sih di sini bisa GoPay, virtual akun, dan juga QRIS, Dana gitu ya. Sebenarnya di sini tuh kalian tinggal download QRIS, udah tinggal bayar. Mau lewat Dana, GoPay, OVO, Link, terus juga bank bisa cek status pembayaran. Nggak bisa diklik cek status pembayaran. Nah di sini itu kalau misalkan dia pembayaran berhasil, biasanya sih langsung otomatis tulisannya selesai gitu. Jadi mungkin untuk tutorial kali ini cukup sampai situ. Jadi apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Mungkin nanti ke depan kita bisa kembangin gitu ya, kita diskusikan kurang dan lebihnya di mana.
Dan apabila video gua masih banyak kurangnya, salah-salah kata, gua mohon maaf gitu ya, karena gue juga manusia biasa. Oke, jangan lupa jika kalian menyukai video gua, tolong di share, di subscribe, dan juga di like ya. Oke, thank you.